Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sini saya akan menjelaskan materi tentang membuat database, tabel, record, dan file. Yang saya akan bawakan yaitu oleh Dewi Rima Pujiati. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama yaitu menerapkan record, tabel, dan file. Yang kedua, membuat record, tabel, dan file. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu membuat basis data yang terdiri dari beberapa tabel. Nah, apa yang dimaksud dengan basis data atau database? Basis data atau database adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa file atau tabel yang saling berelasi dan disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Bila diibaratkan dalam kehidupan nyata, yaitu contohnya yaitu database perpustakaan, database sekolah, dan database yang lainnya. Perbedaan dengan database dengan penyimpanan konvensional, yaitu kalau penyimpanan konvensional itu masih menggunakan lemari berkas atau sebuah buku. Contohnya kalau kita di perpustakaan yang belum ada database-nya yang terkomputerisasi, kita mencatat petugasnya itu di buku ya, di kertas. Lalu untuk peminjamannya, waktunya, berapa jumlah bukunya, itu semuanya di kertas. Nah, itu kan untuk pencariannya kembali itu lebih sulit dan bisa lebih cepat rusak dan membutuhkan waktu yang lama serta membutuhkan tempat yang besar apabila disimpan di lemari arsip dan sebagainya. Dan kalau menggunakan database terkomputerisasi itu lebih mudah penyimpanannya, lebih banyak yang bisa disimpan, lalu juga bisa digunakan bersama-sama, lebih aman ya, aksesnya lebih mudah, lebih aman, dan tidak mudah rusak. Nah, itu adalah manfaat kita belajar tentang basis data atau database. Yang berikutnya ini adalah cara kita membuat tabel, database, dan tabel dengan PHP-MyAdmin. Silakan diamati penayangan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rima Pujiati ingin menjelaskan cara membuat tabel, file, record, database pada PHP-MyAdmin. Caranya yang pertama, kita double klik Sum Control Panel, lalu kita klik Start pada Apache sampai berwarna hijau dan tombolnya tertulis Stop, berarti itu sudah aktif ya Apache-nya. Lalu klik Start pada MySQL, sampai berwarna hijau dan tombolnya Stop. Lalu kita minimize. Setelah itu double klik Google Chrome, kita ketikkan localhost. Nah, maka akan muncul halaman PHP-MyAdmin ya. Kalau kita ingin membuat database baru, kita klik baru di pojok kiri atas ya, itu ada klik baru. Ini juga udah ada di perpus, di perpustakaan, di sekolah, di sekolah 1. Klik baru.
Lalu pada nama basis data kita ketikkan nama basis data yang ingin kita buat. Contohnya semuanya ini DB perpus KKN 1. Lalu klik buat. Setelah itu di sini ada buat tabel, ada kotak nama. Nah, ini ketikkan nama tabelnya yang ingin dibuat. Contohnya TB buku. Mau berapa kolom? Di sini ada jumlah kolomnya. Yang pertama yaitu ID buku, judul buku, penerbit, lalu jumlah penerbit, dan penerbit otomatis sama dengan pengarang ya, berarti sekitar 5 kolom. Lalu klik kirim. Nah, pada kolom nama kita isikan nama kolomnya, yaitu nama kolom atau field ya. Di sini ID buku, judul buku, jenis buku atau pengarang ya. Penerbit, di sini penerbit saja, penerbit, nanti otomatis ada pengarangnya. Jumlah buku, jenis buku. Nah, di jenis ini, di kolom jenis ini ada tertulisnya integer semua ya. Ini kalau ID buku kita rubah tipe datanya itu varchar. Judul buku juga tipe datanya varchar. Penerbit juga varchar. Jumlah buku bisa varchar, bisa integer ya. Bisa karakter, bisa angka numerik. Kalau jenis buku ini adalah varchar. Setelah itu pada kolom panjang atau nilai, ini adalah nilai datanya atau panjang datanya. Kita kasih 30 karakter di sini ya. Jumlahnya ini 10, jenis buku 30 juga. Lalu kita tentukan primary key. Primary key yaitu yang unik dan tidak boleh ada yang sama. Berarti ID buku. Klik di index, lalu pilih primary key. Nah, di sini ada primary. Lalu pilih kirim. Setelah itu pada bagian pojok kiri bawah itu ada tombol simpan, kita klik simpan. Nah, ini adalah struktur dari tabel buku ya. Ada nama kolomnya atau fieldnya, itu ada ID buku, judul buku, penerbit, judul buku, jumlah buku, jenis buku. Fieldnya ada di sini, ada 5 ya. Barisnya itu kita belum isi datanya, jadi belum tertera barisnya. Setelah itu kita bisa gunakan tombol-tombol yang ada di tampilan ini ya. Di sini ada ubah, itu bisa untuk mengubah. Kalau umpamanya ini ID bukunya namanya mau dirubah, atau jenis datanya atau tipe datanya mau dirubah, ini bisa dari sini. Contohnya panjang nilainya itu mau dirubah menjadi 35. Lalu kita pilih simpan.
kalau kita ingin menghapus salah satu kolomnya, kita klik hapus lalu pilih OK. Kalau tidak ingin menghapus, kita pilih batal. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat tabel baru lagi? Di sini di pojok kiri atas ya, di bawah PHP My Admin ada klik baru. Klik baru tapi di dalam DB Perpustakaan 1. Kalau baru yang di atas sendiri itu adalah baru untuk membuat database. Kalau ingin membuat database baru, yaitu baru yang bagian atas. Tapi kalau untuk membuat tabel baru itu yang di dalam DB Perpustakaan 1 itu ada baru, itu kita bisa membuat tabel baru. Contohnya ini ya. Klik baru, di sini ada tombol nama tabel. Abal-abal lagi dalam perpustakaan itu tabel peminjam atau tabel petugas ya, TAB peminjam. Berapa kolom di sini? Ada ID peminjam, lalu ada nama, alamat, nomor telepon, pekerjaan. 5 ya. Kita ketik di sini, tulis 5 kolom, lalu klik kirim. Di sini tambah ya, jadi tadi udah ada 3, berarti seharusnya kita menambahkan 2 aja. Lalu di sini ID peminjam, nama peminjam, lalu alamat, nomor telepon, jenis kelamin, lalu pekerjaan. Nah, tipe datanya ID peminjam ini kita pilih varchar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini saya Dewi Mokjati. kita akan melanjutkan. Assalamualaikum.
ke tugas kelompok ya. Ada tugas kelompok yaitu di LKPD 1. Sesuai yang sudah saya bagikan, kita buat 2 kelompok, hasilnya dipresentasikan. Saya beri waktu. Setelah itu, ini 2 kelompoknya, yang kelompok 1, kelompok 2. Setelah itu juga mengerjakan kuis di Google Form. Sebelum mengerjakan kuis di Google Form, silakan disimpulkan hasil belajar kita hari ini. Hasil belajar kita hari ini yaitu bahwa database atau basis data sangat berguna bagi kehidupan kita ya, yang merupakan gabungan file-file dan tabel-tabel yang saling berrelasi dan disimpan pada media penyimpanan tertentu, sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita, terutama semua aplikasi yang menggunakan data itu, yang membutuhkan data itu pasti memerlukan database yang terkomputerisasi. Selanjutnya kerjakan kuis di Google Form. Dengan alamat link sebagai berikut: https form/lm4352 tahun 6. Untuk sekian ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.